like, komen, dan share. Tanggapan polemik menika miturut Gusti Prabu, monggo semoga katur Gusti. Jadi kalau saya benci sama Kerso Dalem, tidak sama sekali. Demi Allah saya tidak punya rasa benci, dan saya dan juga saudara-saudara saya. Jadi kami itu hanya tidak setuju dengan sabdo-sabdo itu yang menyimpang dari paugeran gitu. Ya, misalnya namanya Kerso Dalem ganti. Nah, sekarang gampang sekali, coba masyarakat tanya saja ke Kanjeng Gusti Pakualam, tanya ke Kanjeng Sunan Pakubuwono, tanya ke Kanjeng Gusti Mangkunegoro. Apakah berkenan kalau Kanjeng Gusti Pakualam jadi Pakubawono misalnya? Pasti nggak mau, karena beliau tahu adat istiadat tradisi yang ada. Kemudian tentang kenapa kok tidak bisa perempuan, nah itu kan banyak sekali, karena yang namanya pemimpin adat ataupun agama. Jadi aturan adat dan agama itu tidak bisa berubah. Bohong itu kebohongan publik kalau ada orang yang mengatakan itu dari Kerso Dalem, oh itu bohong, itu pembohongan publik. Jadi adat dan agama itu tidak bisa dirubah. Nah, jadi itu kepercayaan. Nah, jadi kalau ada yang bilang bisa dirubah, ayo saya antar gratis, semua saya biayai. Ayo ke Batak misalnya, ke Karo sana, rubahlah adat Batak, rubahlah adat Padang, rubahlah adat Papua, rubahlah adat Madura, saya antar. Ayo, berani merubah, pasti nggak akan pulang. Itu logikanya seperti itu. Nah, kalau kenapa kok tidak bisa perempuan, itu bukan saya yang ngeyel atau apa, bukan. Saudara, bahkan warga masyarakat juga tahu, keluarga besar keraton Terah itu semua tahu semua aturannya. Kenapa kok Sultan itu pakai kuluk kanigoro? Nah, kalau perempuan terus gimana gitu. Kuluk kanigoro itu juga dipakai oleh manten. Itu merupakan satu tanggung jawab yang sangat berat dan mulia. Kalau manten itu menghidupi istri dan keluarganya, kalau Kerso Dalem itu untuk menghidupi untuk kepentingan keluarga dan abdi dalam dan masyarakat. Itu tanggung jawabnya besar sekali gitu. Kenapa kok pakai sumping? Nah, kalau ada Jawa, kalau gelungan itu kan ada onggrongnya sampai di sini, onggrong itu yang dibikin gini melengkung itu. Kalau Jogja loh ya. Nah, ini pakai sumping ini wujudnya seperti daun sirih. Itu artinya bahwa seorang sultan itu harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya, seperti orang mengunyah daun sirih. Jadi harus umat betul mendengarkan kritik, saran, masukan. Itu. Jadi tidak boleh seorang pemimpin apapun ya itu tidak mendengarkan kritik, saran, masukan. Jadi kritik, saran, masukan itu mungkin bisa lebih baik dari kebijakan yang akan kita lakukan. Artinya kritik, saran, masukan itu tidak hanya sekedar kritik. Orang itu nggak boleh hanya sekedar mengkritisi, tapi harus memberikan masukan. Itu orang yang tanggung jawab. Kalau yang kritik saja, itu orang yang tidak tanggung jawab. Tapi orang yang bertanggung jawab adalah memberikan kritikan dan juga memberikan masukan. Ya, kritikan masukan itu sangat bermanfaat untuk menyempurnakan apa yang akan kita lakukan, kebijakan apapun, aturan apapun itu. Jadi kemudian kembali pada tadi ya, mendengarkan itu. Nah, kemudian seperti punya daun sirih. Menawi secara pemikiran luas miturut panjenenganipun Gusti Bendoro, monggo semoga katur Gusti.
orang itu kan bisa punya cara pemikiran yang panjang, ada yang punya pemikiran yang pendek. Orang yang punya pikiran pendek itu selalu percaya pada orang yang dipercaya, walaupun itu tidak baik. Gitu. Jadi ada orang yang berpikiran panjang, misalnya Sinuhun HB ke-7 yang Hamengkubuwono 7 itu sejarahnya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, dulu namanya Raden Darwis, dulu penghulu di Masjid Gede Kauman. Nah, beliau itu saking jengkelnya dengan Belanda, dia minta izin ke yang HB ke-7 bahwa nyuwun palilah minta izin untuk menggunakan pemuda-pemuda Masjid Patok Negoro. Patok Negoro, ya, Masjid Patok Negoro itu kan ada di ada 4 penjuru, ya, di Plosok Kuning, di Wat Galek, Masjid Sultania dan lain sebagainya itu. Oh, dados makaten. Nggih. Lajeng salajengipun Gusti Bendoro saged nyaosi pirsa. Ya, jadi kita harus berpikir bagaimana kalau menang, bagaimana kalau kalah. Ya. Akibatnya seperti apa? Kalau menang, nanti di perang lagi bisa menang lagi nggak? Atau menang lagi? Nah, kalau kalah, itu nanti seperti apa? Mungkin warga pemuda-pemuda di desa pun akan dihabisi oleh Belanda. Dianggap itu semua pemuda di Jogja ini menentang Belanda, kan gitu. Nah, kalau menang, anggap saja ini menang terus. Nah, sekarang kalau Belanda itu menarik guru-guru, menarik dokter-dokter dan perawat yang orang-orang Belanda itu kembali ke sana, siapa yang mengobati warga masyarakat yang sakit? Kalau Raden Darwis itu Raden Darwis mau mempercepat berkembangnya kemerdekaan bangsa kita, ya Raden Darwis harus punya tujuan itu. Akhirnya disekolahkan ke Saudi gitu. Nah, makanya Muhammadiyah itu misi visinya kan pendidikan dan kesehatan. Oh, nggih. Salajengipun menawi tanggapanipun saking Gusti Prabu babagan raja utawi ratu penerus tahta salajengipun. Terah di Jogja dan Solo, Mangkunegaran dan juga Kadipaten Puro Pakualaman itu yang namanya terah itu pasti laki-laki. Iya, karena kalau perempuan keturunannya itu dari laki-lakinya, ya, itu yang dimasalahkan oleh keluarga besar terah HB1 sampai terah HB9 gitu.